Lalu ia pun menemukan foto Bun dan Jungwoo yang sangat mesra. Saat Bun pulang ke rumah, Sang Min hanya menyuruh Bun tidur dan mengucapkan selamat malam. Pada keesokan harinya, saat Bun berolahraga, Bun bertemu dengan Hee-won yang sedang galau dan menceritakan bahwa Hee-won juga suka dengan Jungwoo serta mengatakan bahwa Bun sangat egois karena sudah menikah malah pacaran juga. Maunya apa sih? Saat sudah di apartemen, terdapat ibu-ibu yang mengajak Bun untuk mengunjungi pertemuan apartemen. Selesai dengan itu dan ingin ke kamar, terlihat ibu-ibu yang membicarakan Sang Min karena Bun telah menceritakan yang aneh-aneh saat di pertemuan tadi. Pada saat di kampus, Sang Min mendapatkan magang di sekolah, di mana sekolah itu adalah sekolahannya Bun sebagai guru seni. Pada saat ingin menceritakan kepada Bun, ia tidak jadi dan memilih untuk teriak dan meluapkan kekesalannya itu. Esoknya, pada saat menghantar Bun ke sekolah, Sang Min ingin menceritakan kepada Bun, tapi Bun malah buru-buru masuk ke kelas. Masuklah Sang Min ke sekolah dan terlihat guru yang selalu nyari masalah pada saat liburan. Pada saat menunggu kepala sekolah, terlihat guru tersebut tertarik dengan Sang Min. Bertemulah Sang Min dengan kepala sekolah dan memberitahu Sang Min jangan khawatir karena hanya dialah yang tahu tentang pernikahannya dengan Bun. Masuklah ia ke kelas Bun sebagai guru pagang yang mengajar kelas seni, sehingga Bun dibuat khawatir dengan identitas mereka berdua yang sebenarnya. Selesai itu, para guru pun pergi ke acara makan bersama dan guru ngeselin tadi masih menggoda Sang Min. Sehingga Sang Min, astaga, kenapa harus ada guru ini si anjing? Dan serta mengajak Sang Min untuk melakukan mantap-mantap. Tapi Sang Min tidak mau karena ia lebih memilih warna pink. Pulangnya, Sang Min masih diteror oleh guru ngeselin yang lagi mabuk. Karena tidak kuat, ia pun keluar dan meninggalkan guru ngeselin itu. Sampai di apartemen, Bun pun memarahi Sang Min dan menyuruh mandi karena Sang Min bau miras. Sang Min berminta maaf dan akan berhati-hati tentang identitas mereka yang tidak boleh bocor. Pada saat paginya, pada Sang Min bangun, ia kebelet pipis. Tapi karena Bun di kamar mandi, Sang Min pun terpaksa kencing di wastafel. Sebelum berangkat, Sang Min merasa mual dan ingin membawa sapu tangan. Tapi sialnya, ia malah mengambil cangcut milik Bun. Dan benar saja, pada saat di sekolah, Sang Min merasakan mual karena kebanyakan minum semalam. Dan ia pun langsung mengeluarkan cangcut milik Bun itu. Bun yang melihat hal itu langsung memberitahu kepada Sang Min. Sang Min yang melihatnya dibuat bingung. Ini apaan ya? Cangcut goblok. Sontak Bun pun memukul meja untuk mengalihkan perhatian. Pada saat istirahat, Sang Min kembali diteror oleh guru ngeselin dan mengajak untuk makan bersama. Dan itu dilihat oleh banyak siswa termasuk Bun. Pada saat pulang, ia menemui Jungwoo. Apakah kau Jungwoo? Berkali-kali, padahal Jungwoo sudah membenarkan jawabannya. Serta bertanya apakah susinya enak. Dan menyuruh Jungwoo mempertahankan ketampanannya dengan ekspresi kesal. Pada saat keluar, ia kembali melihat guru ngeselin yang sudah menunggunya di gerbang, sehingga ia memutuskan untuk loncat melewati dinding. Pada saat Bun belajar, terdengar suara desahan di mana Sang Min sedang asik menonton film Pemersatu Bangsa menggunakan speaker di TV. Kebayang gak tuh gimana kerasnya? Haha. Sehingga Bun dan Sang Min berdebat akan hobinya yang nonton film Skidi Papa. Bun kembali belajar dan Sang Min pun gabut. Tiba-tiba guru ngeselin datang dan ingin berkunjung. Melihat kehadiran sosoknya, dengan cepat mereka menyembunyikan barang yang mencocok termasuk sempak Bun. Dengan bangsatnya, guru ngeselin itu pun masuk tanpa muka bersalah. Bun pun akhirnya bersembunyi di gorden. Pada saat guru ngeselin melihat-lihat, ia melihat kaki, sontak Bun keluar membawa hording dan pergi dari sana. Sehingga Sang Min berkata bahwa itu saudaranya yang mengalami gangguan jiwa. Pada saat di kelas, ada murid yang bertanya tentang cita pertamanya Sang Min. Sang Min pun mengatakan bahwa cita pertamanya adalah satu-satunya orang yang mengunjungi dirinya ketika wajib militer selama 3 tahun. Tapi orang tersebut tidak tahu seberapa besar cintanya ke orang tersebut. Scene berpindah ke Sang Min yang berbincang di kampus mengenai tentang adu nasib tempat magang yang didapatkan. Dan Sang Min kesal karena gak di rumah, gak di sekolah, ia terus diatur oleh Bun. Kemudian ia pun mendapatkan surat mengenai wajib militer. Keesokan harinya, Sang Min pun akan melakukan wajib militernya dan berpamitan kepada Bun. Pada saat istirahat, datang Bun membawa bekal kepada Sang Min. Sang Min sangat senang dan sombong kepada temannya. Ketika menikmati makanannya, datanglah seorang pria yang membuat suasana pecah dan menyuruh Sang Min untuk push up. Entah kenapa ya disuruh push up. Bun yang melihat hal tersebut bertanya kepada Sang Min dan temannya berkata bahwa angkatan laut memang seperti itu. Sehingga Bun dibuat kesal dan memarahi mereka semua.
Selesai itu mereka bersenang-senang dengan cara karaokean untuk menghilangkan letih karena wajib militer. Pada saat pulang terlihatlah keakraban mereka lagi, namun tiba-tiba saja ada preman yang menghalangi dan menggoda Bun. Tidak terima istrinya yang digoda, Sang Min pun berkata bahwa ia akan memukul si preman. Namun naasnya malah Sang Min lah yang dipukul oleh preman. Lalu Bun pun mengambil kayu di dekatnya dan memukul preman tersebut hingga tak berdaya. Selesai itu preman tersebut pun dibawa ke kantor polisi dan dibantu oleh guru ngeselin. Sehingga guru ngeselin itu telah mengetahui tentang identitas mereka. Sampai di rumah, Bun pun mengejek Sang Min karena ia kalah berkelahi dengan preman itu. Pada saat di sekolah, guru ngeselin itu terlihat kesal kepada Sang Min dan memberitahu kepada murid bahwa bakal ada event festival tahun sekolah, serta membagi tugas. Karena masih kecewa plus kesal kepada Sang Min, ia pun menyerahkan tugas kepada Bun untuk menggambar di sebuah tembok besar sendirian. Sang Min langsung membujuk guru tersebut, namun ditolak mentah-mentah dengan alasan kalau Sang Min telah mengecewakannya. Ih, kan Sang Min tidak mendekati Anda sendiri yang mendekati Sang Min. Anjim, kesel juga aing. Bun pun melihat seberapa besar tembok yang akan ia gambar dan ia pun merasa sedih. Pada saat Bun membuat gambarnya, terdapat Iwon yang mengintip, lalu datanglah Sang Min yang meminta bantuan kepada Iwon agar ia membantu Bun untuk menyelesaikan tugasnya. Pada saat mereka pulang, Sang Min mengerjakan sedikit gambar dari Bun yang dilihat oleh preman kelas. Malamnya, ibu Sang Min datang ke apartemen membawakan makanan untuk mereka berdua, sekaligus berbincang-bincang. Namun karena hujan, Sang Min menawarkan ibunya untuk menginap saja. Mereka pun akhirnya tidur bersama dan Bun menyuruh Sang Min agar tidak menghadap ke arahnya. Dan beberapa saat kemudian, Sang Min yang belum tidur bertanya kepada Bun, apakah dia sudah tidur apa belum. Namun Bun menjawab bahwa ia tidak bisa tidur karena ia memikirkan semua hal yang sudah berlalu dan menganggap Sang Min tidak mendapatkan keadilannya. Kemudian Bun menyuruh Sang Min berbalik ke arahnya dan merayu Sang Min. Dan terjadilah adegan yang ditunggu-tunggu, yaitu mereka melakukan skidi papap. Namun sayangnya semua itu hanyalah mimpi. Anjing! Dan Bun pun sudah tertidur pulas. Dan perlahan Sang Min merangkul Bun dan malam itu pun berakhir dengan tenang. Di keesokan harinya, Bun dan Hiwon melanjutkan tugas menggambar dindingnya. Di sisi lain, Sang Min pun mengajak temannya untuk menyelesaikan tugas Bun. Di saat Bun tengah menggambar, datanglah guru ngeselin yang ingin meremehkan agar mental Bun melemah dan gagal menyelesaikan tugasnya. Tapi Bun tidak menghiraukan kata-kata guru ngeselin itu dan melanjutkan menggambarnya dengan gembira. Gambar pun selesai. Setelah itu Bun beristirahat dan pergi ke toilet. Pada saat di toilet, mereka berbincang tentang Bun yang menyiapkan makanan untuk suaminya. Namun pembicaraan mereka didengar oleh preman kelas. Sesampainya di rumah, Bun pun mengomel kepada foto Sang Min karena ia tidak membantunya. Dan di lain tempat, Sang Min dan kawan-kawannya memberikan detail atau mempercantik gambaran dari Bun. Sin berpindah ke saudara Bun yang sedang mencari pacar dan mengajak temannya untuk merekam dirinya sebagai dokumentasi. Namun sedang merekam, temannya itu melihat Bun yang sedang berkencan dengan Jungwoo di tempat yang sama. Dan direkam oleh kamera yang dipegang oleh temannya itu. Sin berpindah kepada keluarga mereka yang sedang mengadakan acara makan malam. Sang Min yang khawatir karena Bun belum kunjung datang, dia pun mengirim pesan kepada Bun agar secepatnya pulang sebelum semuanya terlambat. Bun yang sedang makan bersama Jungwoo pun langsung pulang. Sesampainya ia di rumah, mereka pun melanjutkan acara makan bersama. Selesai melakukan acara makan bersama, mereka pun mengobrol. Lalu datanglah saudara Bun untuk menunjukkan sebuah video untuk memperlihatkan bahwasanya dirinya sudah mempunyai pacar. Namun di tengah video terlihat Bun yang sedang kencan dengan Jungwon. Keluarga mereka yang melihat hal tersebut dibuat bingung. Datanglah Bun yang melihat video tersebut dan tidak sengaja menjatuhkan minumannya. Kemudian pergi dari sana sambil disusul oleh Sang Min. Di taman, Sang Min mencoba menghibur Bun yang sedang bersedih dan meminta Bun untuk kembali agar keluarganya tidak cemas. Saat di rumah, ibu Bun memujuk Bun agar tidak menangis lagi. Setelah itu Bun menelpon Jisoo dan Jisoo mengatakan bahwa Sang Min telah membantu Bun untuk menyelesaikan gambarnya. Mendengar hal tersebut, sontak ia pun pergi ke sekolah untuk melihat gambar tersebut. Saat Bun pergi, tepat Sang Min yang baru pulang terlihat gelisah karena di rumah tidak ada Bun. Di saat Bun sampai di sekolah, Bun sangat terkejut karena melihat dinding yang sudah selesai, sekaligus menyadari bahwa gambar tersebut terdapat anak kecil yang sedang bermain ayunan, di mana itu adalah Sang Min dan Bun ketika ia masih kecil, sehingga membuat mata Bun berlinang termasuk saya.
Keesokan harinya pada saat Bun bangun, Sangmin sudah pergi duluan ke sekolah. Tidak sengaja ia pun melihat sebuah album fotonya di masa lalu. Ia juga mendapatkan surat yang dimana surat tersebut yang dulu ia buat untuk Sangmin ketika wajib militer. Ternyata yang dimaksud cinta pertamanya Sangmin itu adalah Bun sendiri. Setelah membaca dan mengenang surat itu, ia pun bergegas ke sekolah untuk menemui Sangmin. Sesampainya di sekolah, Bun langsung mencari di mana keberadaan Sangmin. Dan ia bertemu dengan Jungwoo. Jungwoo mengatakan bahwa ia sedang mencari Bun dan ia memuji gambarnya. Pembicaraannya pun terhenti ketika Bun meminta putus. Mendengar hal tersebut, Jungwoo pun berubah menjadi sad. Sampailah ia di aula, ia bertemu dengan Hiwon. Bun pun bertanya kepada Hiwon tentang keberadaan Sangmin. Ia menjawab bahwa Sangmin berada di bangku para guru. Selesai pentas, Sangmin yang menjadi guru manggang menuju ke arah panggung untuk mengatakan salam perpisahannya menjadi guru magang. Namun di tengah pembicaraannya, salah satu preman kelas meminta agar Sangmin menjelaskan pada semua orang bahwa ia yang menikah dengan Bun, siswa yang berumur 15 tahun yang sekolah di sekolahan itu. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut, namun Sangmin yang memiliki sifat kedewasaan mengatakan yang sebenarnya. Dengan secara tak langsung ia mengungkapkan kepeduliannya dan kasih sayangnya terhadap Bun. Bun yang mendengar hal itu seketika turun dan berkaca-kaca termasuk saya. Dan menyatakan kepada Sangmin bahwa ia dari dulu mencintai Sangmin. Sangmin pun dengan refleks mencium kening Bun, dan suasana pun menjadi meriah dan juga membahagia. Sehingga semua orang menangis melihat hal tersebut, di mana Bun dan Sangmin sudah tidak merahasiakan hubungan mereka, serta Hiwon dan Jungwon mulai muncul benih-benih cinta. Sumpah gua nonton scene ini senyum-senyum sendiri anjing. Di akhir film diperlihatkan Sangmin dan Bun yang sedang mengejek saudaranya karena memiliki biji yang besar sebelah, sehingga membuatnya menangis. Lalu datanglah keluarga mereka dan melakukan foto bersama, dan film pun selesai. Akhirnya ya, kelar juga filmnya cuy. Ya begitulah alur cerita dari film My Little Bride. Untuk alurnya mudah dipaham dan ya untuk amanat dari film ini, carilah pasangan yang lebih tua atau yang lebih muda. Jangan yang masih sekolah karena ribet cuy. Oke cuy, mungkin sekian dulu alur cerita kali ini. Gua Emon undur diri, see you next video. Bye bye.